Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari ini. Kini mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari kami. Maka biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, boleh menjadi pengingat, dan boleh menolong kami untuk mengerjakan panggilan kami di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 5. Kita akan membaca ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-37. Matius 5 ayat 27 sampai 37 saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai bijak menjaga diri. Dimanapun kita berada, saudara, pasti ada yang namanya peraturan. Dan seberapapun jelimetnya peraturan, kita akan berusaha untuk melakukannya. Bukan soal suka atau nggak suka, tetapi kita melakukannya, mentaatinya karena kita tahu apa yang jadi esensi sebuah peraturan. Bahwa pada dasarnya yang namanya peraturan itu tujuannya baik, tujuannya untuk menjaga agar segala sesuatu tetap ada dalam koridor, agar segala sesuatu tetap berjalan sesuai prosedur yang baik dan benar, baik untuk semua. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Tetapi problemnya adalah ketika menjalankan peraturan, ada orang-orang yang kemudian hanya sibuk melakukan peraturannya, tetapi tidak lagi memahami esensi yang ada di baliknya. Orang sibuk untuk melakukan detail peraturannya, tetapi kemudian kehilangan makna atau kerinduan terbesar yang ada di balik sebuah peraturan. Maka gak heran saudara, kadang-kadang ketika melakukan peraturan, orang jatuh dalam tanda kutip pada serangkaian gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Tetapi kemudian gak memahami lebih dalam, kenapa sih kalau gak boleh ini dan itu karena apa? Dalam pembacaan kita, saudara, ada banyak orang yang ketika melakukan hukum Taurat juga jatuh pada kesalahan yang sama. Karena mereka tidak lagi memahami esensi atau kerinduan Allah di dalam peraturan itu, dalam hukum Taurat itu, dan kemudian hukum Taurat berkembang menjadi peraturan-peraturan detail yang pada akhirnya memberatkan orang. Karena kalau mau dikatakan ada dalam koridor selamatnya Tuhan, maka harus begini, tetapi mereka tidak lagi melihat esensi. Mengapa itu kemudian terjadi? Oleh karena itu dalam pembacaan kita yang tadi kita baca bersama, saudara, itu ada dalam topik atau judul besar Yesus dan Hukum Taurat.
Dan dalam pembacaan kita jelas dikatakan di bagian awal bahwa ketika Yesus datang, Yesus bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi ia datang untuk menggenapinya, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Arti yang sesungguhnya yang sudah lagi orang gak lihat, arti yang sesungguhnya yang orang udah gak dapat lagi benang merahnya, karena saking sibuk melakukan peraturan-peraturan detail yang kemudian dibuat oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Bayangin aja saudara, aturannya 10, hukum Tauratnya 10, tapi bisa berkembang jadi 600 sekian hukum saudara. Dan itu benar-benar sangat memberatkan, karena gak boleh mengangkat, ya, gak boleh menaruh ketika hari Sabat, gak boleh menulis, gak boleh menghapus. Jadi mereka jelimetnya sama aturan-aturan yang seperti itu, tapi lupa esensinya. Kalau dalam pembacaan kita, maka selalu didahului dengan perkataan begini, kamu telah mendengar firman, dilanjutkan dengan tetapi aku berkata kepadamu. Yesus mau menunjukkan bahwa apa sih esensi yang sebenarnya. Dan dalam pembacaan kita ini saudara ada 3 hal. Yang pertama tentang perzinahan, yang kedua tentang perceraian, tetapi yang ketiga peraturan mengenai sumpah. Yang pertama saudara tentang perzinahan. Ini menjadi menarik ya, karena dikatakan orang yang memandang perempuan serta menginginkannya bahkan sudah dianggap berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi yang namanya berzina itu saudara bukan hanya tentang perilakunya, oh saya berhubungan secara seksual misalnya dengan pasangan yang lain begitu ya. Bukan hanya tentang itu, tetapi bahkan ketika dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita sudah menginginkan hal yang bukan milik kita, tidak pada tempatnya, bukan dalam relasi yang kudus, bukan dalam relasi yang benar, maka itu juga ada atau disebut sebagai perzinahan. Jadi problemnya bukan tentang kalau udah melakukan hubungan seks baru perzinahan, tapi kalau belum, tapi udah ngiler-ngiler gitu, itu enggak begitu saudara. Ya, esensinya adalah ketika kita mengingini pasangan yang lain, ketika kita berlaku tidak pantas, membayangkan yang tidak pantas bahkan dalam level pikiran, maka itu juga disebut sebagai perzinahan. Kita ngelihat berita-berita belakangan saudara itu benar-benar ngenes, karena kayaknya makin kesini kok makin kecil pelaku-pelaku kejahatan kan begitu ya saudara ya. Kemarin kita tahu bahwa ada gadis yang jual gorengan yang kemudian diperkosa saudara, atau kemudian siswi SMP diperkosa bergilir sama teman-temannya begitu ya. Ada juga saya baca siswi SMP diperkosa sama anak SD. Bayangkan saudara, bayangkan begitu ya, betapa mengerikannya hal itu terjadi di sekitar kita. Dan itu terjadi karena apa saudara? Karena mereka menginginkan sesuatu yang belum pada waktunya, karena mereka mengisi diri mereka dengan hal-hal yang kotor, dengan makanan-makanan yang tidak pantas, sehingga yang keluar pun sesuatu yang jelek. Bayangkan saudara, kalau orang mengisi dirinya, dalam dirinya dengan hal-hal yang jelek dan kotor, kita ngarep yang keluar itu apa? Sesuatu yang bagus kan aneh saudara. Kalau ngisinya aja yang jelek, kalau ngisinya yang gak pantas, itu pasti akan memengaruhi apa yang juga keluar. Dan anak-anak yang kecil ini saudara, belum waktunya tapi kerjanya nonton film porno, belum waktunya tapi baca-baca yang gak pantas, itu yang terjadi. Sehingga saudara menarik ketika bicara tentang perzinahan, maka firman Tuhan mengatakan jika matamu menyesatkanmu, begitu ya, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, atau jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, maka penggalah dan buanglah itu. Maka cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kata menyesatkan ini saudara dalam kata aslinya itu berasal dari kata skandalon, atau dari akar katanya skandaletron, yang berarti tongkat umpan. Maksudnya apa saudara? Jadi ketika kita misalnya nih ya, ada jebakan tikus atau jebakan hewan apapun, itu kan ada yang namanya tongkat umpan, tempat kita menaruh umpannya atau makanannya saudara.
Sehingga ketika itu menggoda dan kita masuk dalam jerat karena tongkat umpan itu, pada akhirnya jebakan itu akan membunuh diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan mengatakan ketika ngomong tentang perzinahan, bukan hanya perilaku perzinahannya, bahkan ketika engkau mendapati dirimu disesatkan oleh hal-hal yang bisa membawamu pada nafsu yang tidak pantas, maka penggal dan buanglah itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak membereskan itu, maka seperti tongkat umpan yang ketika kita makan, maka itu bisa membunuh diri kita, demikian juga hal-hal yang menyesatkan itu. Maka firman Tuhan mengatakan hati-hati ya, jaga diri kita dengan bijak, saudara. Jangan sampai kemudian apa yang kita makan, apa yang kita saksikan, apa yang kita kerjakan, pada akhirnya justru membuat kita ada dalam keadaan yang dalam tanda kutip itu sedang ngebunuh diri kita sendiri, saudara. Sedang ngerusak diri kita sendiri seperti seekor binatang yang masuk ke dalam tempat atau jebakan-jebakan tertentu. Maka hati-hati dalam memasukkan apa yang ada dalam diri kita. Memenggal tangan atau mencungkil mata, saudara, pada praktiknya itu bisa banyak hal. Ya, apa yang menyesatkan kita singkirkan ya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita pilih, saudara, akan memengaruhi. Jadi hati-hati dalam bergaul, hati-hati memilih bacaan kita, hati-hati menyaksikan apa yang kita scroll setiap hari selama berjam-jam, hati-hati kemudian menyaksikan apa yang kita lihat, hati-hati membicarakan hal-hal tertentu yang kita biasakan setiap hari, karena itu akan memengaruhi diri kita. Bijak menjaga diri itu berarti menyingkirkan hal-hal yang bisa menjadi kejatuhan terbesar kita. Jika ambisimu menjatuhkanmu, maka penggalah itu. Jika nafsu kita membuat kita jatuh, maka penggalah itu. Jika keinginan kita membuat kita hancur, maka potonglah itu. Jika hal-hal yang pada akhirnya kita pikir sebagai hal yang menyenangkan justru membawa kita kepada kehancuran, apa gunanya lagi itu untuk diri kita? Maka lihat kembali kehidupan kita, saudara, apa yang membuat kita hancur. Jangan-jangan yang kita biasakan dan kita nikmati setiap hari itu punya kontribusi dari hal jelek yang selama ini keluar dari diri kita. Itu yang pertama ya, kalau misalnya kita membahas tentang perceraian begitu ya, itu kita sudah banyak bahas yang kemarin. Dan yang ketiga, saudara, bicara tentang hukum mengenai sumpah, bahwa kalau misalnya firman Tuhan mengatakan jangan bersumpah palsu. Ya, jangan bersumpah palsu, atau jangan kemudian mengatakan hal-hal yang tidak benar, jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jangan bersumpah palsu, tetapi peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, firman Tuhan. Bahkan kalau orang bilang boleh bersumpah tapi jangan palsu, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sekali-kali bersumpah demi apapun, demi langit ataupun demi bumi, apalagi demi Tuhan, saudara. Karena apa? Apalagi demi rambut kita aja jangan, karena kita nggak berkuasa atas apapun. Ya, rambut kan mewakili apa yang ada pada diri kita. Kita mungkin berpikir ya saya bersumpah demi diri saya sendiri. Ya, padahal even diri kita ini bukan milik kita seutuhnya. Kita nggak berkuasa mengubah apapun dalam diri kita, saudara, seperti rambut yang kita nggak bisa itemin, putihin, tentu bukan ngecat rambut ya, sesuka hati kita, nggak bisa. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan sampai kita bersumpah pada hal-hal yang sebenarnya itu bukan menjadi bagian kita, saudara.
Ya, dunia ini milik Tuhan, kita nggak punya hak atas itu, even diri kita. Maka jangan bersumpah atas apapun. Firman Tuhan mengatakan, jika iya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Ini, saudara, adalah cara atau bentuk juga kita diingatkan untuk bijak menjaga diri, karena ketika kita melakukan dan mengatakan apa yang benar, maka kita nggak butuh validasi dari siapapun. Ya, kita nggak perlu juga dalam tanda kutip istilahnya sumpah demi Tuhan, sumpah atau kewer-kewer hanya untuk membenarkan, terus kemudian kita merendahkan nama Tuhan dengan sembarangan. No, bijak menjaga diri kita artinya mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang kita lakukan dan katakan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan sampai celah antara iya dan tidak itu, saudara, kemudian membuat kita terselip banyak hal. Ya, membuat kita ingin membuktikan padahal sebenarnya nggak begitu. Membuat kita justru melakukan hal-hal yang lain yang tidak pantas, hanya agar kita dipercaya oleh orang lain. Padahal mungkin belum tentu demikian. Kalau memang kita melakukannya, katakan ya. Kalau memang benar, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apapun yang kita lakukan, pertanggungjawabkan itu dengan baik. Dan jangan lari dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bijak menjaga diri, saudara, juga mengajak kita untuk berani mengambil tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Karena ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, kita nggak akan sembarangan melakukan sesuatu. Ketika kita berani mengambil tanggung jawab, berpikir panjang tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita atas sesuatu, kita nggak akan berlaku sembarangan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa berproses dengan baik, sehingga saat kita melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, saat kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita, saat kita menjalani keseharian kita, kita boleh dalam kesadaran penuh, ini menjadi bagian dari saya berproses dengan baik untuk juga menjaga diri saya. Selamat berproses, saudara. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk bisa membawa dan menjaga diri kami dengan baik, sehingga apapun yang menjadi keputusan kami, yang kami lakukan, di mana kami berproses, ketika kami mengisi, bergaul, menyaksikan sesuatu, semua itu pada akhirnya boleh kami pertanggungjawabkan dengan baik, karena itu akan memengaruhi apa yang keluar dari diri kami. Doa kami agar dalam proses ke depan kami boleh ditolong untuk dapat memproses diri kami dengan baik, untuk memotong hal-hal yang tidak perlu, untuk membuang hal-hal yang tidak baik, dan hari demi hari kami boleh ditolong untuk menjadi para pengikut Tuhan yang semakin setia. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berproses, saudara. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.